Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi ini dalam rangka memasuki Minggu Sengsara. Hari ini, hari Senin, tanggal 30 Maret 2026. Semoga Bapak, Ibu, Saudara semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 242 yang berjudul Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri kepada kami, untuk kesehatan yang Tuhan beri kepada kami. Hingga pagi hari ini kami datang kepadamu, kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, agar kami boleh mendengar dengan baik, dan terlebih kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang ditaburkan boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudera semesta, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dan Ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Allah menjadikan cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Maka jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit, lalu jadilah petang
dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Saudaraku yang terkasih, pada hari ini saya memberikan judul renungan kita yaitu hidup teratur dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, keteraturan itu adalah satu keadaan yang disukai banyak orang, tetapi kekacauan tidak disukai, dihindari banyak orang. Kalau kita mengingat pada pertengahan tahun yang lalu, pada bulan akhir Agustus ataupun awal September, bagaimana negara kita dilanda demonstrasi besar, maka di beberapa kota terjadi kekacauan, di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, dan berbagai kota yang lain. Saudara-saudara, banyak orang yang akhirnya terlibat dalam demonstrasi besar-besaran itu, bahkan menurut laporan dari Komnas HAM dan berbagai organisasi yang lain menyebutkan paling tidak 8-10 orang menjadi korban akibat kekacauan pada waktu itu. Tak terkecuali seorang driver online yang namanya Avan Kurniawan yang ikut terlindas kendaraan operasional aparat pada waktu itu, dan setelah itu memicu kerusuhan di berbagai tempat. Rasanya belum lama setelah kerusuhan pertengahan tahun itu, bencana kembali mengguncang Indonesia. Kita tahu beberapa wilayah yang mengalami banjir, tanah longsor, erosi seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Jawa Tengah, bahkan Jawa Barat. Daerah-daerah itu tersapu air bah, banyak korban jiwa, bahkan juga tidak sedikit orang yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, kehilangan situasi yang penuh damai. Kekacauan, ketidakteraturan menghantui kehidupan umat manusia, dan dari peristiwa-peristiwa itu kita menjadi tahu bahwa kehidupan dunia ini memang tidak ada ketidakpastian. Ketidakpastian, kekurang stabilan itu menjadi satu kondisi yang terjadi di sekitar kita. Saudara, sebagai umat Kristen, bagaimana kita memahami hal itu? Memaknai karya Tuhan di tengah-tengah situasi yang dalam tanda petik bisa menciptakan kacau balau, chaos. Bagaimana kita sebagai umat Kristen melihat karya Tuhan di tengah-tengah berbagai situasi yang kacau seperti itu. Kita yakin Allah menyukai keteraturan, dan paling tidak itu yang ditampilkan di dalam bacaan kita. Allah berkarya menciptakan keharmonisan, menciptakan keteraturan bahkan sejak penciptaan. Saudara, mari kita perhatikan bacaan kita dengan sungguh-sungguh. Kejadian 1 sampai dengan Kejadian 8 yang saya bacakan tadi adalah bagian dari kisah penciptaan yang dilaporkan Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat 31. Kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, sejatinya di dalam penciptaan itu Alkitab menjelaskan ada kekacauan di awal penciptaan. Kejadian 1 ayat 2 mengatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya atau samudra semesta, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Keadaan ini menjelaskan bahwa keadaan bumi waktu itu belum siap menjadi tempat kehidupan yang baik bagi ciptaan yang lain, termasuk kita manusia. Alkitab menjelaskan dengan kata tohu wa fohu, bukan saja belum berbentuk dan kosong, tetapi keadaan bumi dikatakan tandus dan kosong.
satu keadaan yang buruk di mana bumi masih diliputi air dalam keadaan yang gelap gulita. Saya membayangkan keadaan malam hari ketika kita menyeberangi lautan menggunakan perahu atau kapal. Kita berada di situasi yang gelap di atas perairan. Bayangan-bayangan ketakutan, kecemasan, bahkan ketidakteraturan, bahkan ketidakpastian ada di dalam pelayaran atau penyeberangan itu. Keadaan yang seperti itulah kira-kira yang ingin dijelaskan oleh Tuhan dalam awal penciptaan itu. Dan Allah tidak tertarik dengan ketidakteraturan itu. Allah justru tertarik dengan keteraturan itu. Karena itu Allah mengintervensi keadaan yang kosong dan tandus itu dengan kehadirannya yang dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, dan kehadiran Allah yang melambangkan eksistensi Allah, yang menjelaskan otoritas Allah itu memberikan dampak keteraturan. Kehadiran Allah memberikan dampak kehidupan yang ada harapan. Sebaliknya, kisah penciptaan ini memberitahu kepada kita, tanpa kehadiran Allah, kehidupan kita akan tohu wa fohu, kosong, tak berbentuk, tandus. Maka apa yang disajikan oleh Alkitab kepada kita tentang eksistensi Tuhan itu mengingatkan bagaimana kehidupan dalam kedaulatannya, di mana Ia menjaga, Ia memelihara. Roh Allah yang melayang-layang itu digambarkan seperti keadaan raja wali atau burung elang yang di dalam pengawasannya, pengayomannya, perlindungannya, Ia memelihara anak-anaknya. Ia menjamin kehidupan anak-anaknya terpelihara di dalam pengamatannya. Burung yang terbang, induk raja wali atau elang yang terbang itu mengamat-amati untuk menciptakan pemeliharaan terhadap kehidupan anak-anaknya. Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air itu ingin memastikan bahwa Dia memiliki otoritas pengamatan dan pemeliharaan terhadap kehidupan yang ada di bawahnya. Maka tidak berhenti sampai di sana, saudara. Kita lihat kehadiran Allah yang mengusir kekacauan itu, menciptakan rasa aman, memberikan perlindungan, menjamin hidup yang teratur, itu sebagai wujud cinta kasih Allah. Dan Ia lanjutkan di ayatnya yang ketiga di dalam penciptaan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Sumber terang itu bukan benda-benda yang lain. Sumber terang itu adalah Allah sendiri. Benda-benda yang lain dipakai oleh Allah untuk menjadi alat penerang. Tetapi sumber terang yang sejati itu adalah Tuhan sendiri. Kehadiran pribadi ketiga dalam persekutuan Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jikalau di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 itu berbicara tentang Roh Allah. Roh Allah adalah Roh Kudus. Maka terang yang sedang dihadirkan oleh Tuhan, yang bersumber daripadanya, menghubungkan kita dengan pernyataan Yesus sendiri. Dalam Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tuhan Yesus, pribadi ketiga dari Allah Trinitas itu, sejak awal, sejak mulanya, di dalam persekutuan dengan Bapa dan Roh Allah, berkarya
memberikan terang kehidupan. Karena itu, dengan menjadikan Tuhan Yesus sebagai pengatur hidup kita, sandaran hidup kita, jangan khawatir dengan keadaan saat ini, sebab akan selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Apapun keadaan kita, entah situasi yang gelap itu melanda keadaan ekonomi kita, sehingga kita mengalami kesulitan seperti keadaan terjepit. Mungkin keadaan gelap itu menyelimuti kesehatan kita, sehingga kita bergumul dengan kesehatan itu. Entah keadaan gelap itu adalah relasi-relasi kita dengan orang lain maupun dalam keluarga kita. Yakinlah bahwa di dalam terang Tuhan, Ia ingin mengusir kegelapan itu. Ia ingin menciptakan pengharapan, bahkan memelihara kita di dalam keteraturan, supaya kehidupan ini terus berjalan di dalam shalom, damai sejahtera Allah. Kiranya kita semuanya meyakini dan mempercayakan hidup kita di dalam pimpinan Tuhan, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang di dalam persekutuannya mengatur dan memelihara kita di dalam terangnya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini. Kami meyakini pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Sekalipun kami mengalami masa-masa yang penuh dengan tantangan, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau terus berkarya untuk mendatangkan kebaikan. Engkau mengusir kegelapan, dan yang paling utama, kegelapan akibat dosa, melalui penebusan Kristus Yesus Putramu yang berkarya bagi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami pada hari ini. Tuhan atur, Tuhan pelihara, sehingga kami mengalami damai sejahtera. Tuhan cukupkan akan kebutuhan-kebutuhan kami, dan Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan berkati kami. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sambutlah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sukacita dan damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.